Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Jentera Hadiang Permana, NIM F1C0170175, akan mempresentasikan hasil laporan kerja lapangan di PT Lombok Mulia Jaya dengan berjudul Analisis Proses Produksi Bata Ringan di PT Lombok Mulia Jaya. Adapun tujuan pelaksanaan praktik kerja lapangan, satu, tujuan umum, di mana tujuan umumnya untuk mengetahui gambaran umum industri dan kegiatan PKL. 2, memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di jurusan Teknik Mesin Universitas Mataram. 3, mengetahui dan mengenal dan mempelajari secara langsung di PT Lombok Mulia Jaya. Terus untuk tujuan khususnya untuk mengetahui dan menganalisis produk dan proses manufakturnya. 2, untuk mengetahui analisis kapasitas produk, penentuan jumlah mesin, operator, tenaga kerja, dan lain-lain. 3, untuk slide berikutnya profil perusahaan, di mana PT Lombok Mulia Jaya adalah perusahaan menyediakan bahan bangunan berkualitas tinggi dengan merek dagang Likon. Produk Likon diproduksi dengan teknologi tinggi berstandar internasional, dikelola oleh SDM yang profesional dari bahan material yang tinggi dan diproses kontrol produksi yang ketat melalui pengujian yang tepat sehingga produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Autoclad Artet Concrete atau ACC merupakan produk beton ringan pertama dari Likon yang dibuat dari bahan yang ramah lingkungan berupa semen, pasir silika, kapur, dan gipsum yang diolah melalui proses aerasi dan sistem curing bertekanan tinggi sehingga dapat didapatkan produk beton dengan jenis ringan tapi memiliki kekuatan tekanan tinggi. Produk bata ringan Likon diproduksi di pabrik yang berlokasi di Jalan Praya Keruak, kilometer 5, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk slide berikutnya, struktur organisasi. Untuk struktur organisasi perusahaan PT Lombok Mulia Jaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Direktur Utama. Direktur Utama berfungsi untuk sebagai otak dari perusahaan dalam menentukan keberlangsungan perusahaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan. 2, Direktur Keuangan Fungsi, di mana Direktur Keuangan Fungsi sebagai pembantu Direktur Utama dalam penentuan dan pengambilan keputusan dalam bidang keuangan yang bertujuan untuk keberlangsungan perusahaan. 3, Direktur Pemasaran dan fungsi dari Direktur Pemasaran sebagai otak dalam pengambilan keputusan dan pengawasan perusahaan dalam bidang pemasaran. Untuk slide berikutnya adalah visi dan misi dari PT Lombok Mulia Jaya. Visi dari PT Lombok Mulia Jaya adalah menjadi produsen bata ringan terdepan dan terpercaya serta diprioritaskan dan oleh pelanggan. Untuk misinya, 1, memastikan dan dalam setiap kegiatan operasional bersama dengan rekan bisnis untuk saling bekerja sama dan menguntungkan. 3, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. 4, menjalin hubungan yang baik dengan warga sekitar dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha di lingkungan masyarakat. 5, mengoptimalkan sumber daya manusia. Ini adalah lokasi dari PT Lombok Mulia Jaya. Kita dapat melihat dari denah yang telah ada pada slide di gambar ini pada gambar 2.3. Slide yang ke-8 ini kita bisa melihat latar belakang dari bata ringan. Menurut Cokridomulyo tahun 2007, bata disebut ringan apabila beratnya kurang dari 1.800 kg per meter kubik dan kuat tekanannya bergantung pada komposisi campuran bahan material bata atau mix design. Menurut Ngabudurrahman 2009, bata ringan adalah bata berpori yang memiliki berat jenis density lebih ringan pada bata umumnya. Berat jenisnya antara 600 sampai 1.600 kg per meter kubik dengan kekuatannya tergantung pada komposisi campuran. Bata ringan pertama kali dikembangkan di Swedia pada tahun 1923 sebagai alternatif material bangunan.
Pada tahun 1943, bata ringan dikembangkan lagi oleh Joseph Hebel di Jerman. Di Indonesia, bata ringan dikenal pada tahun 1995 saat didirikan PT Hebel Indonesia di Karawang Timur, Jawa Barat. Dan untuk slide berikutnya di sini kita bisa melihat bahan-bahan untuk pembuatan bata ringan. Untuk yang pertama, pembuatan bata ringan menggunakan semen PCC, Portland Composite Cement. Untuk yang kedua, pasir silika. Yang ketiga, kapur tohor. 4, gipsum. 5, aluminium pasta. 6, air. Dan inilah gambaran bahan mentah dari pembuatan bata ringan. Kita bisa melihat di slide ini. Terus untuk slide ke selanjutnya ini kita bisa melihat jumlah material atau bahan bata ringan di PT Lombok Mulia Jaya. Berikut ini adalah bahan atau material yang dipergunakan dalam produksi bata ringan. Untuk penggunaan pasir silika, kita bisa melihat berapa besar pasir yang dibutuhkan, dan penggunaan semen, kapur, aluminium, air, seluri, gipsum, dan penggunaan bahan material lainnya seperti bola besi, cangkang sawit, oli mesin, dan penggunaan arus listrik. Di sini kita bisa melihat alur dari pembuatan atau proses pembuatan bata ringan. Untuk yang pertama, proses pencampuran material. Pertama, dalam pembuatan batu bata ringan dengan penyiapan pasir gipsum yang akan diolah oleh konveyor. Terus memasukkan pasir gipsum yang telah disiapkan ke dalam konveyor menuju ball mill dengan ditambahkan air untuk digiling hingga mencapai tingkat kehalusan yang telah ditentukan. Setelah pasir gipsum dan air yang digiling dalam ball mill sudah mencapai tingkat kehalusan yang telah ditentukan, tahap selanjutnya akan disalurkan ke dalam, ditampung dalam seluri. Di dalam seluri, pasir campuran diputar terus-menerus agar tidak mengendap hingga nanti masuk ke tahap berikutnya. Kapur yang telah digiling menggunakan ball mill, setelah digiling hingga mencapai tingkat kehalusan yang telah ditentukan, kapur dikirim ke dalam silo, yaitu tempat penyimpanan berbentuk tabung yang memiliki corong. Pasir campuran yang ada di dalam seluri, semen dan juga kapur disalurkan menuju tangki penimbang untuk ditimbang sesuai yang telah ditentukan. Pasir campuran semen dan kapur yang telah ditimbang dikirim ke mesin pencampur bahan yang disebut mixer, di mana dalam proses ini semua bahan proses pembuatan ACC blok tersebut dicampur menjadi satu. Terus setelah pencampuran telah selesai, maka akan masukkan ke dalam cetakan dan dengan memberikan pelumas pada dinding cetakan agar dasar permukaan cetakan tidak terjadi cacat pada bahan mentahnya nanti. Terus bahan mentah yang dimasuk ke dalam cetakan yang sudah disiapkan dengan pelumas didiamkan selama 3-4 jam sampai mengembang. Terus setelah itu pindahkan bahan yang sudah mengembang dengan bantuan kren ke cutting mesin untuk dipotong sesuai ukuran. Terus bahan yang sudah dipotong dipindahkan dan disusun secara rapi dengan bantuan kren menuju mandrel. Di sini di proses ini adalah bahan mentahnya dan rapuh akan berisiko tinggi untuk hancur jika terlalu banyak getaran. Terus setelah itu bahan mentah ini dimasukkan ke dalam autoclave dengan mandrel untuk di-open dengan tepatnya diberikan perlakuan panas selama kurang lebih 10-12 jam dengan tekanan 10 bar, temperatur 125 derajat Celcius. Dan proses pematangan ini di dalam autoclave merupakan uap panas atau steam yang dihasilkan oleh boiler, di mana boiler mengubah air menjadi uap air dengan memanaskan air dan dengan bantuan batu bara. Kemudian uap air dihasilkan, ditampung dan disalurkan ke masing-masing autoclave. Hasil produk bata ringan dikeluarkan dan dirapikan.
Bahan mentah tersebut dipisah-pisahkan antara yang sudah siap didistribusikan dengan bahan mentah yang rusak atau reject. Bahan mentah yang reject akan didaur ulang kembali, dan untuk bahan mentah yang sudah bagus atau telah dikeluarkan dari autoclave akan siap didistribusikan dan dikirim ke bagian pemakingan. Para pekerja yang ada di PT Lombok Mulia Jaya, kita bisa melihat di slide ini. Pada bagian sini kita melihat mekaniknya terdiri dari 3 orang karyawan, elektrik 1 orang, boiler 6 orang, packing 12 orang, molding 4 orang, casting 3 orang, dan ball mill 2 orang, cutting 7 orang, logistik 2 orang, akunting 3 orang, dan bagian umum lainnya terdiri dari 2 orang. Terus slide berikutnya adalah PT Lombok Mulia Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, konstruksi bangunan, memproduksi bata ringan dengan merek Likon. Pada proses produksi terdapat alat-alat atau mesin produksi seperti ball mill, mixer, cutting, machine, conveyor, dan berbagai macam alat lainnya sebagai pendukung berjalannya proses produksi. Dan inilah alat yang digunakan di PT Lombok Mulia Jaya. Yang pertama, tangki silo yang merupakan bejana tegak lurus yang umumnya digunakan untuk menyimpan bahan-bahan padat. Terus yang kedua, valve, di mana valve adalah untuk mengatur dan mengarahkan atau mengendalikan arus fluida. Terus tangki air untuk wadah air untuk pencampuran adonan. Yang keempat, bak penampung pasir. Bak ini berfungsi untuk menampung pasir yang disalurkan ke dalam ball mill. Yang kelima, Vibtor ZFB6 merupakan suatu alat getar yang berfungsi untuk menggetarkan bak penampung pasir supaya turun ke belt conveyor. Terus yang keenam, belt conveyor. Ini ya bejana yang berjalan atau sabuk angkut perlengkapan yang berbentuk sederhana berfungsi untuk menyalurkan pasir dari bak penampung menuju ke ball mill. 7. Ball mill. Ball mill merupakan mesin penggiling yang digunakan untuk penggiling pencampuran kliker dan gypsum sehingga akan diperoleh produk mill yang telah ditentukan kehalusannya. Terus 8. Batter garing. Batter garing adalah alat yang berfungsi untuk mengaduk bubur pasir setelah keluar dari ball mill. Terus 9. Mesin pengaduk berfungsi. Mesin pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk pasir selama berada di dalam slurry tank atau tangki penampung bubur pasir. 10. Slurry strong tank body berfungsi untuk menampung bubur pasir sebelum disalurkan ke dalam mesin pencampur adonan. 11. Single spiral feeder. Single spiral feeder berfungsi untuk menyalurkan serbuk kapur ke dalam timbangan mesin penyampur. 12. Electronic fodder scale. Alat ini berfungsi untuk menimbang serbuk semen dan kapur sebelum masuk ke dalam mesin penyampur adonan. 13. Casting mixer. Alat ini merupakan panel pengatur timbangan. 14. Casting very fast from 5M mold atau mold. Yang alat ini berfungsi untuk memindahkan pencetakan adonan setelah terisi adonan. Terus hose crane. Alat ini untuk memindahkan dan membalik cetakan adonan dan mengembalikan cetakan adonan ke area printering. Cetakan berfungsi untuk mencetak adonan. Mesin potong. Alat ini berfungsi untuk memotong adonan setelah diukurannya. Terus mixer. Alat ini berfungsi untuk mencampur bahan material menjadi suatu adonan. Dan autoclave adalah sebuah ruangan untuk tekanan untuk proses pemanasan dengan menggunakan manfaat uap panas steam yang dihasilkan dari boiler, di mana boiler mengubah air menjadi uap air dengan cara memanaskan air dengan menambahkan dengan batuan batu bara. Kemudian uap air yang dihasilkan ditampung dan disalurkan ke masing-masing autoclave. Boiler adalah mesin pembangkit steam. Mesin ini sangat dibutuhkan Dan untuk slide terakhir adalah tempat dan waktu kerja praktik lapangan. Di sini
Dilaksanakannya mulai pada tanggal 11 Oktober sampai 11 November 2021 bertepat di PT Lombok Mulia Jaya, alamat Jalan Praya, Keruak, kilometer 5, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah dokumentasi dari hasil kerja lapangan saya. Sekian, terima kasih.